Oh halo Bapak Ibu Guru narasumber dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbagi praktik. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami kelompok Liman akan mengerjakan tugas kelompok kami tentang berbagi praktik baik terkait dengan P5 yang sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Seperti apa dan bagaimana? Yuk ikuti keseruan kami dalam video kami. Sebelum itu, mari memperkenalkan diri. Seperti kata Bapak, tak kenal maka tak sayang. Saya Pak Daud Korolulu dari UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang menggawangi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, saya Yuliana Billy, SPD, Guru IPA di SMP Negeri 1 Webakul, Kabupaten Sumba Tengah. Saya Marliana Dihumburu dari Sumba Tengah, SD Kristen Rehoboth, itu wali kelas 6. Oke, saya Edwardus Garmabeta, Kepala SMP Negeri 7 Kabupaten Manggarai Timur. Langkah pertama menggunakan kerangka STAR. S artinya situasi. Situasi yang tergambar atau tercipta di lingkungan sekolah saya, maraknya pembulian atau perundungan itu masih terjadi. Dan ini banyak terjadi di kalangan siswa-siswi. Sekolah saat ini masih adanya perlakuan bully, baik yang dilakukan oleh siswa dengan siswa, dan juga yang terjadi adalah perlakuan antara guru dan siswa. Dan yang dominan terjadi perlakuan bully di sekolah saya yaitu antara anak kelas anak yang senior dengan anak yang junior, anak yang masih junior, kemudian anak laki-laki kepada anak perempuan. Jadi itulah situasi yang terjadi di sekolah saya. Jadi situasi di sekolah saya itu di SD Kristen Rehoboth, itu Kabupaten Sumba Tengah. Untuk sekarang ini memang sangat diprihatinkan karena sekolah kami itu masih adanya pembulian. Nah, dan yang paling dominannya itu anak dengan anak, yaitu laki-laki membuli perempuan, itu dominannya kok di sekolah kami. Situasi di sekolah tempat saya mengajar di SMP Negeri 1 Webakul tentang bullying itu masih sangat marak karena anak-anak ini, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, sering membuli satu dengan yang lain. Biasanya bully itu yang mereka lakukan adalah memanggil nama orang tua mereka dengan diri mereka. Nah, bullying itu masih ada lagi. Selain itu, mereka selalu memandang teman-teman mereka dengan memanggil identitasnya tidak sesuai. Ya, contoh kalau yang laki-laki dipanggil perempuan dan sebagainya, dan itu secara psikologi sangat mengganggu anak-anak. Nah, selain itu, kebetulan sekolah kami ini berdekatan dengan sekolah-sekolah yang lain, maka terjadi bullying antara sekolah. Nah, ini yang sangat mengganggu situasi sekolah kami sekarang, dan sekolah ini ada di tengah kota Kabupaten Sumba Tengah. Itu bisa saja terjadi lewat kontak fisik atau secara verbal dan juga melalui media sosial atau cyberbullying. Nah, inilah situasi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah saya. Tantangan yang kami alami di sekolah kami di SMP Negeri 7 Kota, yang bagaimana kami sebagai guru, sebagai pegawai mengatasi perlakuan bullying yang terjadi di sekolah kami. Sebab bullying memang sangat merajalela dan di sekolah kami cukup sering anak-anak melakukan bullying. Tantangan untuk mengatasi tantangan yang ada di sekolah kami itu bagaimana sebagai Bapak Ibu guru atau bahkan warga sekolah untuk mengatasi bullying itu, karena untuk sekarang ini bullying di sekolah itu sangat merajalela. Dan kami sebagai Bapak Ibu guru bersepakat mencari solusinya supaya bullying itu tidak mengganggu sekolah kami, atau terutama mengganggu psikis juga psikologi warga sekolah. Tantangan yang kami hadapi dalam sekolah tentang bullying itu, yaitu semakin hari bullying ini semakin merajalela. Ya, dan bullying itu bukan saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan dengan perempuan pun mereka saling membuli dengan yang lain, sehingga keadaan-keadaan ini
kami pun Bapak Ibu Guru di saat kami mengatasi masalah ini sadar dan tidak sadar bukan menyelesaikan masalah, tetapi kami membuli kembali lagi anak-anak yang lagi bermasalah. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kami, khusus bagi saya sebagai orang guru, bagaimana supaya bullying ini jangan terjadi di sekolah, karena bullying ini kalau dibiarkan akan mengganggu psikologi anak-anak. Langkah kedua dari kerangka STAR adalah tantangan. Tantangan bagi saya sebagai seorang guru adalah menciptakan suasana yang kondusif, di mana siswa dan siswa yang lain hidup saling bersahabat tanpa ada perundungan. Begitu juga antara guru dan siswa hidup saling bersahabat. Sebelum kita mulai kegiatan perundungan kita, dan mari kita berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai kegiatan kami, yaitu kegiatan perundungan, kiranya Engkau berkati kegiatan kami dari awal hingga ke tengah dan sampai berakhir dengan baik. Dan Tuhan berkati pada yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berada pada bagian aksi. Aksi ini dimulai dengan bagian pendahuluan. Langkah selanjutnya ada pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini juga masih termasuk dalam aksi dari langkah STAR itu sendiri. Raih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita.
Bagaimana tindakan kamu terkait dengan rasisme yang terjadi di sekitarmu? Saya tidak mendukung. Kalau rasisme itu kan salah satu contohnya kan kita merendahkan orang. Kalau kita berkulit putih, kita menghina yang kulit hitam. Saya sangat tidak setuju karena yang diciptakan oleh Tuhan itu sama, dan pokoknya kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke, terima kasih. Menurut saya agen perubahan itu sangat penting, Pak, karena di dunia kita ini kan masih sangat banyak perundungan, bahkan di luar sana masih terlalu banyak perundungan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur, bahkan pada orang dewasa pun juga ada. Jadi menurut saya, bagi saya pribadi, saya juga pernah kena bully, sehingga menurut saya dengan mengikuti kegiatan ini sangat penting bagi saya dan sangat saya hargai, karena saya sangat senang bisa bertemu dengan agen perundungan ini yang sifatnya sangat beragam, tetapi mereka sangat bersahabat dan tidak merendahkan satu sama lain, Pak. Terima kasih. Dan langkah terakhir dari kerangka STAR yaitu R, result dan refleksi. Result atau hasil yang didapat, sekolah wadah bagi anak-anak korban perundungan dan juga pelaku perundungan untuk menyalurkan bakat minat mereka, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut, anak-anak tidak lagi hidup dalam melakukan perundungan atau melakukan bully terhadap sesama dan juga lingkungan sekitarnya. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Nah, Bapak Ibu